Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan yang ke-9 dari kitab ini, Huququl Ummal, hak-hak para pekerja, yang mencakup di dalamnya karyawan, pembantu, siapapun mereka yang bekerja baik kepada perorangan ataupun instansi dan yang semisalnya. Kita sampai pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berkata al-muallif hafizahullah, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qa'ada baina yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seseorang yang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, innali mamlukina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki budak-budak. Yukadzibunani wa yakhununani wa yasunani. Yang budak-budakku ini berdusta kepadaku, berkhianat kepadaku, dan durhaka kepadaku. Wa ashtumuhum wa adribuhum. Maka aku pun mencela mereka dan memukul mereka. Fa kaifa ana minhum, maka bagaimanakah posisiku terhadap mereka? Bagaimanakah perbuatanku atas mereka? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum. Akan dihisab apa yang telah mereka berbuat terhadapmu berupa pengkhianatan, pendurhakaan, dan dusta. Demikian pula hukumanmu terhadap mereka. Ya, jadi akan dihisab nanti dosa-dosa mereka terhadapmu berupa khianat, durhaka, dusta. Ini akan dihisab apakah sebanding dengan hukuman yang telah kau berikan kepada mereka dengan mencela mereka dan memukul mereka. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau hukumanmu itu terhadap mereka sesuai dengan dosa-dosa mereka, maka ini cukup atau impas bahasa kita. Jadi tidak ada yang terzalimi dan tidak ada yang menzalimi. Kalau seandainya hukuman yang ditimpakan kepada mereka itu sesuai dengan kadar dosa mereka, la laka wa la alaik, engkau tidak mendapatkan kelebihan pahala dan engkau juga tidak akan mendapatkan dosa. Jadi impas.
Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan lak. Tapi seandainya hukumanmu kepada mereka tidak sebanyak dosa-dosa mereka, maka ini kelebihan bagimu, atau ini adalah keutamaan yang ada pada dirimu. Jadi kalau kita bicara misalkan ya dengan nilai, misalnya dosa mereka nilainya 50 dan hukumannya orang ini 50, maka impas. Tidak ada kelebihan sedikit pun dan kekurangan sedikit pun. Yang kedua, kalau ternyata dosa mereka 50 tapi mereka hanya dihukum 30, maka ada kelebihan pahala 20 yang didapatkan oleh pemilik budak itu. Ya, kana fadlan laka. Maka keutamaan ini untukmu. Harusnya mereka dihukum 50 tapi kau hanya menghukum 30 saja misalkan. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim utussalahum minkal fadl. Dan apabila hukumanmu terhadap mereka melebihi dosa-dosa mereka, maka akan dikisos. Maka engkau akan dikisos ya dari kelebihan tersebut yang nanti akan mereka dapatkan haknya di hari kiamat. Ya, jadi dosa mereka 50 tapi Anda telah menghukum mereka dengan nilai 70, maka ada kelebihan 20 di sana. Kelebihan tanggungan yang harus dibayar di hari kiamat. Qala, maka orang ini pun mengatakan, atau Aisyah, atau orang ini mengatakan, fatanahhar rajulu faja'ala yabki wa yahtif. Atau Aisyah ini ya, qalat harusnya. Aisyah mengatakan, fatanahhar rajulu faja'ala yabki wa yahtif. Maka orang ini pun menyesal dan ia pun menangis dan histeris. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ama taqra'u kitaballah? Tidakkah engkau membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an? Wa nadhul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqal." Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47, Nabi SAW mengutip ayat ini setelah orang tadi menangis dan menyesal. Allah berfirman yang artinya, dan kami letakkan timbangan-timbangan itu dengan adil di hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi syai'an, sedikit pun juga, meskipun hanya mithqal. Ya, mithqal itu satu biji sawi, sangat kecil, tidak ada kezaliman sedikit pun. Kalau orang itu melakukan kezaliman terhadap orang lain di dunia, maka akan dibalas di akhirat setimpal dengan kezalimannya, tidak akan dikurangi dan tidak akan dilebihi. Faqala ar-rajulu, maka orang ini pun mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma ajidu li wa lahum syai'an khairan min mufaraqatihim. Aku tidak menjumpai sesuatu yang lebih baik bagiku dan mereka selain berpisah dengan mereka. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum, maka aku mempersaksikan kepadamu bahwa mereka semuanya bebas. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memang konteksnya adalah apa yang dilakukan oleh majikan terhadap apa yang dilakukan oleh majikan terhadap budaknya. Dan sekali lagi, budak ini adalah seorang yang dimiliki oleh tuannya. Jadi yang namanya budak itu tidak bisa berbuat sekehendaknya. Ia berada di bawah pengaturan
tuannya atau majikannya. Jadi harta dan dirinya itu dikendalikan penuh oleh majikannya. Nah, meskipun demikian, di sini juga bisa berlaku bagi kita yang tidak memiliki budak tetapi memiliki pekerja, karyawan, pembantu, supir, asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Yang seandainya pesan yang kita ambil di dalam hadis ini adalah seandainya ada kezaliman yang kita lakukan, maka akan ada balasannya di hari kiamat kelak. Misalkan karyawan kita melakukan kesalahan, lalu kita hukum melebihi kesalahannya, maka kita harus siap untuk menghadapi qisas di hari kiamat kelak. Kalau kita maafkan atau kita hukum namun masih lebih ringan dibandingkan dengan kesalahannya, maka kita akan mendapat keutamaan pahala. Ya. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita di bab yang ke-9 ini. Adapun terdapat beberapa hadis ya yang terkait dengan budak ini, bahwa di antara kafarah, di antara denda yang harus ditunaikan bagi seorang majikan yang berbuat melampaui batas terhadap budaknya adalah dimerdekakan. Ada dalam hadis yang lain, namun nampaknya tidak disebutkan di dalam kitab ini ya. Nah, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari membawakan beberapa hadis dan asar para sahabat yang kesimpulannya bahwa kafarah atau balasan atau denda yang harus dilakukan oleh seorang pemilik budak yang berbuat zalim terhadap budaknya, dalam beberapa riwayat disebutkan menampar budaknya, kemudian memukul budaknya tanpa dosa yang mereka berbuat, maka kafaratnya adalah membebaskannya. Itu satu-satunya jalan bagi kita untuk menebus kesalahan kita. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan qisas di hari kiamat. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita ingin menghukum pembantu atau menghukum karyawan atau menghukum pekerja kita, maka harus benar-benar kita pastikan apakah hukuman ini setimpal atau tidak. Apakah hukuman ini sebanding atau tidak? Karena apa? Kalau ternyata hukuman kita lebih banyak dibandingkan dengan dosa mereka, maka kita akan bertanggung jawab di hari kiamat kelak. Ada kezaliman yang harus ditunaikan. Tapi kalau hukuman kita itu lebih ringan dibandingkan dengan dosa mereka, maka kita yang akan mendapatkan pahala dari selisih dosa yang tidak kita hukum mereka. Tapi kalau ternyata hukuman kita setimpal dengan dosa mereka, maka impas, tidak ada yang mendapatkan pahala dan juga tidak ada yang berdosa. Nah, atas pertimbangan inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak Hafizahullah menulis suatu risalah yang lainnya yang juga menukil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beberapa perkara yang bisa menolong Anda, kurang lebih terjemahan seperti itu ya, beberapa perkara yang bisa membantu Anda untuk bersabar atas gangguan manusia. Ya, beliau menyebutkan ada 10 kalau tidak salah hal-hal yang bisa membantu kita untuk bersabar atas gangguan manusia. Di antaranya adalah pertimbangan ini. Apa? Memaafkan lebih baik daripada membalas. Dari mana? Kalau kita membalas suatu perbuatan zalim katakanlah, apakah kita benar-benar bisa tepat di dalam pembalasan? Ya, apakah kita benar-benar bisa memastikan balasan yang kita lakukan itu persis sebanding dengan dosa ataupun kezaliman yang dia lakukan? Kita ambil contoh, ada orang itu memaki-maki kita
entah berapa ucapan makian yang kita dengar. Bolehkah kita membalas? Boleh. Ya, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Allah tidak mencintai, ya, tidak menyukai, yaitu seseorang menampakkan ucapan yang buruk kepada orang lain kecuali dalam keadaan terzalimi. Jadi kita dicela boleh membalas mencela. Cuman masalahnya orang ini mencela kita tidak tahu kita ini berapa kalimat yang ia ucapkan kepada kita. Pokoknya orang ini mencela kita dengan celaan-celaan yang mungkin menyakitkan hati. Maka pastikan kalau mau membalas, jangan sampai celaan kita lebih banyak daripada celaannya kepada kita. Nah, masalahnya, mungkinkah kita bisa menghitungnya secara pasti? Ya, dasar bodoh, goblok, tolol, berapa yang diucapkan? Enggak kita hitung. Kalau kita membalas, ada kemungkinan kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang nanti akan dihisab di hari kiamat. Nah, atas pertimbangan ini, maka di antara poin yang disebut oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah menukil dari penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, memaafkan lebih baik daripada membalas. Nah, itu poin utamanya. Karena apa? Kita tidak bisa memastikan balasan kita ini sebanding enggak, setimpal enggak. Contoh lain, memukul. Nah, ini kita dipukul katakanlah beberapa kali. Lalu kita ingin membalas memukul, boleh enggak? Boleh. Tapi pastikan pukulan kita jumlahnya dan tingkat kekuatannya sama. Nah, bisa enggak kita? Orang itu memukul kita beberapa kali, 5 kali misalkan. Kita hitung 5 kali, ya tak balas 5 kali. Tapi 5 kali kita ternyata 1 kali sudah tumbang orangnya. Lalu kita pukul lagi 5 kali, 4 kali sampai pingsan. Nah, di situ ada kelebihan balasan yang harus dihisab di hari kiamat. Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan pertimbangan ini, maka daripada kita kelebihan tatkala kita melakukan pembalasan ataupun hukuman, maka lebih baik memaafkan. Atau kalau setidaknya kita mau membalas, maka balaslah dengan yang lebih ringan. Ya, jelas kita dipukul 5 kali, kita cuma mukul sekali misalkan. Atau kita dicela 5 atau 10 kalimat, ya 10 kata, kita hanya membalas 1 kata misalkan. Maka kalau seperti ini, insya Allah aman. Dalam artian kita tidak akan ada kelebihan kezaliman yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, di sini Nabi SAW membawakan dalil yang sangat jelas di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47 tadi. Wa nadhul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqal. Kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan itu dengan adil di hari kiamat. Tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi meskipun hanya sebesar biji sawi. Ya. Ini menunjukkan timbangan Allah yang maha sempurna. Tidak ada kezaliman di akhirat sedikit pun juga yang tidak terbalaskan. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan fal yuraji'il mar'u nafsahu, maka seseorang hendaknya melihat dirinya fi kulli ma yata'amalu bihi ma'an nas, pada setiap apa yang ia perbuat terhadap manusia. Fa in kana yamdhi fihi bitajawuzi wat takhaffufi fal amru kafafun la lahu wala alaihi. Kalau seandainya ia berlalu di kehidupannya dengan memaafkan atau meringankan, maka perkaranya impas, ya, atau bahkan lebih baik. La lahu wala alaihi, ya, dia tidak akan mendapatkan dosa. Wa illa falyakun fi ghayatil yaqdhah. Jika tidak, maka hendaknya ia benar-benar sadar dan terbangun. Li'alla yuhammila nafsahu min madhalimil ibad, agar ia tidak menanggung
dosa menzalimi hamba-hamba Allah, ma yakunu nadamatan yaumal qiyamah, yang akan ia sesali di hari kiamat. Penyesalannya bukan sekarang, tapi nanti di hari kiamat. Ya, sekarang kita mungkin bisa puas membalas celaan, membalas rasa sakit yang kita dapatkan. Ya, tapi di hari kiamat ternyata hitungannya lebih besar. Apa yang kita timpakan kepada orang lain ternyata lebih berat dan lebih parah. Maka kita akan menanggung dosa kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Wa an yudzakkira nafsahu daiman bil wuqufi baina yadayillahi wal bil hisab. Dan hendaknya seseorang mengingat bahwa atau mengingatkan jiwanya terus-menerus bahwa mereka atau bahwa ia nanti akan berdiri di hadapan Allah dengan dihisab. Wa anal mawazina tunsabu yaumal qiyamah, dan timbangan itu akan ditegakkan di hari kiamat. Wa tu'addal huququ li ashabiha, dan hak-hak itu akan ditunaikan bagi pemilik-pemiliknya. Siapa di dunia yang pernah terzalimi, maka di akhirat akan dibalaskan. Fa yab'atsuhu dzalika ala akhdhil haydati wal hadar. Maka kalau seseorang itu memiliki perhatian terhadap setiap yang ia perbuat, apakah ada kezaliman yang tersisa, maka ini akan membuat dirinya benar-benar hati-hati dan waspada. Ya, pertimbangannya apa? Di akhirat apakah kelak ia akan mendapatkan yaitu balasan seperti ini. Wa ma'dzalika, bersama dengan itu, yas'alu rabbahu subhanahu wa ta'ala daiman an-najata wal ma'unah. Hendaknya ia meminta kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala terus menerus keselamatan dan pertolongan, wa taufiq was sadad, diberi taufik dan diberi petunjuk jalan yang lurus. Fa innal amra biyadihi wahdah la syarikalah, karena sesungguhnya perkara ini semuanya ada di tangan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi yang bisa membimbing kita, menolong kita, memberi hidayah kita untuk bersabar, misalkan untuk tidak membalas kezaliman lebih dari yang kita dapatkan. Nah, ini hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk, hanya Allah yang bisa yaitu mengarahkan kita. Maka selain kita berusaha untuk waspada, apakah yang saya lakukan itu zalim kepada orang, khususnya kepada para pekerja misalkan. Apakah perbuatan saya ini tidak menzalimi karyawan, tidak menzalimi pembantu, tidak menzalimi yaitu pekerja, anak buah. Ya. Maka selain kita berusaha, kita juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita beralih pada hadis berikutnya. Masih terkait dengan upaya untuk benar-benar perhatian terhadap hak sesama manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh akan benar-benar ditunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalja'i minasyatil qarna'i. Sampai-sampai kambing yang bertanduk itu akan digiring di hari kiamat untuk dibalas atas perbuatannya kepada kambing yang tidak bertanduk. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ini hadis yang sangat agung tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah Maha Adil terhadap seluruh makhluknya. Jangankan manusia yang mereka dibebani dengan aturan-aturan syariat, hewan saja
yang mereka tidak dibebani aturan syariat, kalau mereka melakukan kezaliman terhadap sesama mereka, sesama hewan, maka akan ada hisabnya, akan ada pembalasannya. Kambing yang bertanduk di dunia menanduk kambing-kambing yang tidak memiliki tanduk, ya, otomatis kambing yang tidak memiliki tanduk tidak bisa membalas. Maka ini akan diselesaikan di akhirat. Bayangkan, kepada atau sesama hewan saja ada hisabnya, apalagi di antara manusia. Baik, berikutnya Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini, faqad nara syatan tantahu ukhra. Sungguh kita mungkin pernah melihat seekor kambing yang menanduk kambing yang lain. Baik sesama kambing yang memiliki tanduk balas-balasan sebagaimana nanti hadis yang berikutnya, atau yang satu punya tanduk yang satu tidak, sehingga nggak bisa membalas. Kalaupun membalas ya nggak ada rasanya karena nggak ada tanduknya, ya. Wa nadhunnu, dan kita mungkin mengira annal amra qad intaha, bahwa perkaranya selesai, alah cuman kambing saling menanduk, ya, dan itu tidak akan dibawa mati. Mungkin kita mengira demikian. Walaisal amru kadzalik, maka sesungguhnya perkaranya bukan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh kambing yang bertanduk tadi, ketika menanduk kambing lainnya, maka perkaranya tidak selesai begitu saja. Bal inna hadhil bahaima, bahkan sesungguhnya hewan-hewan ternak ini, wal wuhusya, demikian pula binatang-binatang buas, wat tayra, kemudian juga burung, wad dawaba, dan hewan-hewan melata, kullaha tuhsyaru yaumal qiyamah, semuanya akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi hari kebangkitan bukan hanya bagi manusia saja, seluruh makhluk-makhluk Allah akan dibangkitkan di hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-38, ya, surat Al-An'am ayat ke-38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya, dan tidaklah semua makhluk melata di muka bumi. Kalau kita bicara makhluk melata, ya termasuk manusia dan juga hewan-hewan yang lain. Wala ta'irin, dan juga tidaklah burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan mereka itu adalah umat semisal kalian. Yang dimaksud umat di sini adalah makhluk ciptaan Allah semisal kalian, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ma farratna fil kitab min syai', dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun di dalam catatan kita. Semua ada catatannya. Apa yang diperbuat oleh seluruh makhluk di dunia ini ada catatannya, ya, tidak akan disia-siakan. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dibangkitkan di hadapan Tuhan mereka. Ya, jadi jangankan manusia, hewan-hewan ternak, hewan-hewan melata, bahkan burung pun ada catatan, yaitu amalan-amalan mereka, ya, catatan perbuatan-perbuatan mereka. Wa qala Allah Jalla wa Ala, dan juga Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat yang kelima, wa idal wuhushu husyirat. Dalam surat At-Takwir ayat kelima Allah berfirman yang artinya, dan ketika binatang-binatang buas itu husyirat, dibangkitkan, ya. Apa artinya? Tuhsyaru wa yuqtassu li ba'diha min ba'din,
Mereka semua itu akan dibangkitkan dan akan dikisos sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dua ayat ini jelas bahwasanya yang namanya hisab, yang namanya qisas itu tidak hanya berlaku bagi manusia. Yang dibangkitkan di hari kiamat itu bukan hanya manusia. Seluruh makhluk ciptaan Allah yang bernyawa akan dibangkitkan dan mereka semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di dunia. Kemudian rawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi, di dalam musnadnya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nadharna li syataini tantatihani, lalu kami melihat ada dua kambing yang saling menanduk. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Dzar, hal tadri fima tantatihani? Wahai Abu Dzar, apakah kau tahu atas dasar apa mereka itu saling menanduk? Mengapa mereka dua kambing itu saling menanduk? Qultu la adri, kata Abu Dzar, ya aku tidak tahu ya Rasulullah. Ya, karena kita nggak tahu bahasa hewan ya, kenapa mereka itu saling menanduk. Maka Abu Dzar mengatakan, saya tidak tahu apa alasan mereka. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, lakinnallaha yadri wa sayaqdi bainahuma, tetapi Allah tahu Abu Dzar. Allah tahu dan Allah akan membalaskan di antara keduanya, ay yaumal qiyamah, yaitu di hari kiamat. Jadi siapa di antara mereka nanti yang ternyata tandukannya lebih banyak, nah, nanti akan dibalas di hari kiamat. Ya, nah ini Allah tahu tentang berapa tandukan yang mungkin dilakukan oleh salah satu kambing kepada yang lainnya, dan beberapa kekurangan yang didapatkan dari hak kambing yang terzalimi. Allah tahu dan Allah akan membalaskannya nanti di hari kiamat. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa hadzal qisasu, maka qisas ini baina hadhihi dawabi wal wuhushi wat tayri yaumal qiyamah, antara binatang-binatang melata, hewan-hewan buas, demikian juga dengan burung di hari kiamat, laisa min babit taklif, ini bukan masuk bab taklif. Apa taklif? Pembebanan syariat seperti kita. Ya, kita nanti di hari kiamat akan dihisab, baik yang terkait dengan hak-hak sesama makhluk, berapa kezaliman yang telah kita lakukan kepada orang, dan juga berapa kezaliman yang kita dapatkan nanti akan dihisab. Termasuk pula pahala-pahala sholat kita, pahala-pahala ibadah kita nanti akan dihisab, dan juga dosa-dosa kita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berapa kewajiban yang kita tinggalkan, berapa maksiat yang kita kerjakan nanti akan dihisab di hari kiamat. Itu karena apa? Faktor taklif, kita dibebani syariat. Ada pahala dan ada dosa yang akan kita pertanggungjawabkan, yang akan kita dapatkan di hari kiamat. Ya, pahala kalau melakukan amal saleh, dosa kalau siksa atau ancaman siksa kalau melakukan dosa. Adapun yang dihisab dari kambing-kambing ini dan hewan-hewan ternak ini bukan dalam bab taklif, beban syariat. Li'annaha laysat mukallafatan, karena mereka bukan makhluk yang dibebani syariat. Kambing enggak wajib sholat, enggak wajib zakat, enggak wajib puasa. Ya. Walakinnahu min babi iqamatil adli, tetapi Allah tetap menegakkan atau tetap menegakkan pembalasan di hari kiamat untuk menegakkan keadilan, menunjukkan kalau Allah itu maha adil. Tidak ada yang luput sedikit pun juga dari perbuatan makhluk-makhluk Allah
sampai pun itu ia hal yang ringan terhadap sesama makhluk, maka pasti akan ditegakkan balasannya di hari kiamat untuk menunjukkan apa? Keadilan Allah. Meskipun nanti pada akhirnya mereka juga tidak ada siksa seperti neraka dan lain sebagainya, karena mereka bukan makhluk-makhluk yang dibebani syariat. Tapi untuk menampakkan keadilan Allah wa idharihi wa kamalihi fi dzalikal yauma atau fi dzalikal yaumi li jami'il khalaiq, untuk menampakkan keadilan dan kesempurnaan Allah di hari tersebut terhadap makhluk-makhluknya. Ya, dan ini tentu saja mengharuskan kita untuk benar-benar perhatian. Hewan saja ada balasannya di hari kiamat, maka apalagi manusia yang mereka memiliki akal, mereka memiliki hawa nafsu, ya tentu akan lebih dibalas lagi. Nah, termasuk diantaranya perbuatan kita terhadap apa? Karyawan, ya anak buah, yang kemarin ya atau pertemuan lalu sempat kita contohkan ya. Misalkan supir kita ketika nyetir itu kurang fokus, lalu kalimat yang terucap dari lisan kita kadang-kadang menyakiti, padahal itu ada hitungannya loh itu di hari kiamat. Ya, mungkin tangan kita refleks nyubit pembantu yang makan yang masak keasinan misalkan, ya kita nyubit dia atau kita cewer dia. Nah, ini ada hitungannya di hari kiamat, ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in." Barang siapa yang memiliki hutang kezaliman kepada saudaranya, baik kehormatannya atau sesuatu yang lain. Kalau kehormatan itu biasanya kita melakukan riba, kita ngerasani, kita jelek-jelekkan saudara kita di hadapan orang, kita punya hutang kezaliman. Dari apa? Menjatuhkan kehormatan saudara kita. Au syai'in, atau apapun itu. Fal yatahallalhu minhul yauma, maka hendaknya ia meminta penghalalan darinya hari ini juga, secepat mungkin maksudnya. Minta maaf kalau ternyata yang bersangkutan itu nggak terima, sehingga membalas kita, ya kita terima, harus kita terima. Ya, kalau ada kelebihan kezaliman yang belum tertunaikan, sesegera mungkin kita minta penghalalan. Syukur-syukur dimaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia meminta membalas, dia harus diterima. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak ada lagi nanti dinar dan dirham. Apa artinya? Sudah nggak bisa dibayar dengan dinar dan dirham. Kalau sekarang mungkin masih bisa. Afwan, anak dulu pernah ngerasani antum di sana. Ya bisa ketemu. 50.000. Ya, iya kita bayar. Kalau ternyata dia nggak terima, syukur-syukur dimaafkan. Atau ya wis traktir mangan naik. Ya, traktir makan. Masih bisa dinego. Masih bisa dinego. Sebelum datang apa? Sebelum datang suatu hari tidak ada lagi dinar dan dirham. Tidak bisa dijadikan tebusan. Ya Allah, saya tebus kezaliman saya dengan membayar harta saya, nggak bisa, harus dibalas. Ya. In kana lahu amalun salih, kalau ia memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau ada amal soleh, maka akan diambil dari amal solehnya sesuai dengan kadar kezalimannya. Nah, ini yang membedakan antara hewan dengan makhluk, dengan manusia. Kalau hewan kan nggak ada amal soleh, ya kan? Jadi tandukan dibalas dengan tandukan di hari kiamat. Kalau ada kucing yang mencakar, ya dibalas dengan cakaran yang setimpal di hari kiamat. Karena mereka nggak punya amal soleh. Tapi kita manusia punya amal soleh. Jadi kezaliman yang kita lakukan, entah itu celaan, pukulan, tamparan, ya,
maka akan dibayar dengan amal soleh kita di hari kiamat. Misalkan satu sholat kita untuk bayar satu ribahan kita. Nah ini Allah yang Maha tahu berapa nilainya. Wa in lam takun lahu hasanatun, dan kalau ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan selama hidupnya, dosa yang dilakukan, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila lahu atau fahumila alaih, maka dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut akan dialihkan kepada yang menzalimi. Dan ini kita sudah pernah kita sampaikan, hadis yang paling utama tentang hal ini adalah kondisi orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang di hari kiamat membawa amal-amal soleh, namun karena kezalimannya di dunia, amal solehnya ludes habis untuk membalas kezaliman-kezaliman. Itu pun masih belum bisa cukup membayar kezaliman. Maka dosa orang yang dizalimi itu akan ditimpakan ya kepada orang yang menzalimi. Jadilah bangkrut. Di dunia justru habis modal banyak, habis tenaga, habis harta, habis biaya untuk beramal soleh, tapi ternyata di akhirat untuk orang lain, ya, untuk orang lain. Nah, kemudian laqad nasaha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ummatahu nushan aziman. Sungguh Nabi kita yang mulia telah memberikan nasihat kepada umatnya dengan nasihat yang agung. Wa hadzarahum minadz-dzulmi. Beliau memperingatkan mereka dari kezaliman. Wa akhbara anna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Beliau mengabarkan bahwasanya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, yang namanya zalim itu gelap di hari kiamat. Kenapa? Karena di sana kita akan menerima segala macam balasan dari dosa-dosa kita, khususnya yang terkait dengan hak sesama manusia. Ya, dan ini adalah suasana yang gelap dan mencekam. Akibat apa? Kezaliman. Fal wajibu 'alal abdi an-nasihi li nafsihi. Maka yang wajib bagi seorang hamba yang ingin menasihati dirinya sendiri, an yattaqiya dzulma wa an yahdharahu asyaddal hadar. Hendaknya ia hati-hati dari kezaliman dan waspada dengan sebenar-benarnya kewaspadaan. Ingat, di hari kiamat tidak ada harta yang bisa menjadi tebusan atas kezaliman kita. Semua di hari kiamat akan dibalas dengan amal saleh. Kalau kita punya amal saleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan kita bayarkan untuk kezaliman kita. Dan tentu saja ini kerugian kita yang beramal, orang lain yang dapat pahala. Kita yang capek, kita yang lelah, kita yang keluar biaya banyak, tapi yang menikmati pahalanya orang-orang lain. Karena apa? Kezaliman kita. Karena kezaliman kita. Maka sekali lagi kita harus benar-benar waspada. Nah, waman akramahullahu wa manna alaihi. Dan barang siapa yang Allah berikan karunia bi an yassar lahu khadaman, yang Allah memberikan kemudahan baginya memiliki pelayan, pembantu, wa ummalan, memiliki para pekerja, wa saiqina, memiliki supir-supir, ya, yasta'miluhum fi masalihil mutanawwi'ah, yang ia pekerjakan untuk kemaslahatannya yang bermacam-macam. Ya, orang memiliki banyak karyawan karena memang butuh. Maka alaihi an yatadzakkara annahum ikhwanuhu, hendaknya ia mengingat bahwa mereka semua itu adalah saudaranya. Jadi meskipun itu supir, tapi dia memiliki hak sesama muslim. Apa hak sesama muslim? Kalau ada kezaliman maka pasti akan dibalas. Ya,
Jadi kita harus mengingat, meskipun mereka itu karyawan pekerja, mereka memiliki hak sama muslim yang tidak boleh ada kezaliman sedikit pun di dalamnya. Sudah bisa? Kurang 1 menit. Baik. Wa man kana akhuhu tahta yadihi, dan barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah, yaitu kekuasaannya, di bawah kendalinya, ya, fal wajibu alaihi an yu'amilahu atyaba muamalatin wa ahsanaha, maka wajib baginya untuk bermuamalah, untuk berinteraksi, memperlakukannya dengan sebaik-baik muamalah, tahqiqan lirrabitatil imaniyah wal ukhuwatid diniyah, untuk mewujudkan ikatan keimanan dan persaudaraan seagama. Jadi jangan mentang-mentang dia ada di bawah kekuasaan kita lalu kita berbuat semena-mena. Selama mereka masih muslim, beriman, mereka memiliki hak yang sama dengan kita. Tidak boleh ada sedikit pun kezaliman. Baik. Sudah masuk Isya, bisa ada lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nasihat terakhir dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Hamidallah Ta'ala, setelah kita mendengarkan hadis-hadis ini, maka khususnya bagi kita yang memiliki bawahan, yang memiliki karyawan, hendaknya benar-benar memperhatikan masalah ini. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada mereka yang menjadikan kita punya tanggungan hutang di hari kiamat. Meskipun sekali lagi ini berlaku bagi semua kalangan, jangankan kepada bawahan, karyawan, pembantu, pelayan, kepada orang lain pun ini juga berlaku. Cuma di sini Syekh menekankan tentang karyawan dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita, mereka lebih rentan mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari kita. Kalau setingkat, kita mungkin akan merasa berat. Dikit-dikit kita apa? Mencela gitu ya. Dikit-dikit kita main tangan misalkan. Karena apa? Kita selevel itu. Dan mungkin dia akan membalas. Tapi kalau itu bawahan kita, maka sangat mudah sekali bagi kita untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaannya. Alah, cuma membantu aja kok. Ya, dia bawahan saya gitu kan nggak masalah. Tak mungkin dia berani balas, ya jelas dia nggak berani balas. Tapi kalau dia merasa disakiti, ya maka ini tetap hitungan kezaliman yang nanti akan apa? Dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Makanya beliau memfokuskan di pembahasan yang ke-9 ini adalah hak-hak al-ummal, para pekerja, para karyawan, semua orang yang di bawah kekuasaan kita. Hati-hati dari memperlakukan mereka. Jangan sampai karena kedudukan mereka di bawah kita lebih lebih berbuat sewenang-wenang, ya. Sekali lagi, sesama atau antara hewan saja ada hisabnya, apalagi sesama manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kesalahan kita masing-masing, kita pernah melakukan kesalahan pada orang lain maupun orang lain melakukan kesalahan pada kita. Itu kan pasti ada hisabnya ya. Tapi apakah jika nanti kita misalkan kita ngomong air batin tanpa sebenarnya kita ingat apa kesalahan kita maupun kesalahan orang lain terhadap kita, apakah itu berlaku
apakah bisa menghilangkan tentang kesalahan kita kepada orang lain maupun sebaliknya? Iya. Baik, ini ada. Iya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi kita mungkin tidak ngitung berapa kesalahan kita terhadap kawan kita atau saudara kita. Tapi yang jelas kita banyak buat salah dan mungkin dia juga melakukan hal yang sama. Nah, di momen hari raya biasanya kita saling memaafkan dan kita kosong-kosong gitu ya. Kosong-kosong ya. Nah, apakah ini sudah cukup sebagai bentuk perdamaian? Impas. Padahal mungkin ada sesuatu yang kita ingat betul, ini fatal ini, kalau sampai dia tahu kayaknya dia bakal marah gitu ya. Maka wallahu a'lam bishawab, yang pertama mungkin bisa kita tegaskan terlebih dahulu. Saya punya salah ke Anda banyak banget yang nggak saya sebut ya, yang nggak saya sebut. Tapi yang jelas saya ngaku banyak masalah. Dimaafkan enggak ini? Nah, kalau ternyata dia memaafkan, kita ngomong semua kesalahan yang diingat ataupun yang nggak diingat, yang besar maupun kecil, ya sudahlah kita sama-sama maafkan aja. Insya Allah semoga selesai kalau gini. Tanpa perlu menyebutkan secara detail. Karena di antara para ulama ada yang menjelaskan kalau orang itu tahu misalkan suatu perbuatan kita yang dianggap itu hal yang besar, lalu kita sebutkan malah justru terjadi permusuhan, maka lebih baik tidak kita beritahu secara detailnya ya. Tapi tetap kita sampaikan, kita akui kita punya salah ke dia. Yang nggak bisa kita sebutkan atau mungkin kita saking banyaknya, ya kita merendahlah di depannya. Gimana? Mau maafkan nggak? Kalau dia ternyata dia tidak masalah, maka insya Allah semoga selesai. Ya, mungkin seperti itu ya. Baik. Ya. Apa itu pemimpin itu dari masyarakat akan cara yang baik. Kalau ada pemimpin yang menzalimi masyarakat, yang melarang masyarakat berbicara gitu ya. Baik, berbicara yang baik. Perlu kita ketahui kesalahan pemimpin terhadap masyarakat dengan tidak berbuat adil atau menzalimi, maka mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita memiliki perbuatan yang juga ada adabnya terhadap pemimpin, ini juga harus kita benar-benar ketahui. Misalkan kita nggak berani bicara tentang pemimpin karena khawatir pemimpin tidak menyukai apa yang kita sampaikan sehingga mereka melarang kita misalkan, maka ya kita harus menahan diri dari menyampaikan, apalagi kita menyampaikan di ruang publik, di media sosial. Ini bukan tempatnya. Menyampaikan kritikan di tempat-tempat yang bisa dibaca semua orang, yang mungkin bisa membuat panas, yaitu emosi masyarakat, ini bukan hal yang bijak. Kalau kita mau memberikan nasihat dan masukan, dalam hadis Nabi SAW pegang tangannya harus secara sembunyi-sembunyi, atau kita sampaikan melalui orang yang memiliki akses, ya sampaikan saja lewat Pak RT gitu ya. Nanti Pak RT yang nyampaikan ke Pak RW, RW yang nyampaikan ke lurah, lurah nyampaikan ke camat, camat nyampaikan ke bupati, bupati ke gubernur. Nah ini, ya itu yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata. Ya, jadi jangan sampai kezaliman pemimpin menjadikan kita juga berbuat zalim pada mereka dengan mengumbar aib-aib mereka di masyarakat. Ya, maka dalam hal ini, ya ini hal yang sangat penting ya. Hendaknya kita menahan lisan kita terhadap keburukan-keburukan pemimpin kita. Jadi lebih baik banyak bersabar, minta kepada Allah kita. Ini solusi dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan ketika kita menjumpai pemimpin yang zalim, ya kita diberitakan untuk apa? Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka untuk tetap kita hormati, untuk tetap kita jaga, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Ya, kezaliman yang kita dapatkan dari pemimpin, kita mintanya sama Allah. Adapun pemimpin tetap kita
hormati sesuai dengan kedudukan mereka. Ini adalah termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.